Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Bu Julaika. Semoga kalian semakin soleh dan solehah dan semakin semangat belajar ya. Sejak zaman dulu, Indonesia atau Nusantara terkenal sebagai daerah yang kaya dengan rempah-rempah. Sehingga tidak heran jika kawasan Nusantara ini menjadi jalur perdagangan sejak zaman dahulu. Para pedagang dari luar negeri banyak yang berdatangan ke Nusantara. Dan ternyata selain berdagang, mereka juga menyiarkan agama yang mereka bawa, di antaranya Hindu, Buddha, dan Islam. Pada masa itu, kita memiliki banyak tokoh yang berperan besar terhadap masyarakat. Nah, anak-anak, di video kali ini kita akan belajar tentang tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Ayo, siapkan dan buka buku kalian ya. Tema 5, subtema 1, materi IPS. Selain berperan dalam masyarakat, para tokoh di zaman kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam tersebut juga memiliki sikap kepahlawanan selama memimpin kerajaannya. Kerajaan-kerajaan tersebut memiliki peninggalan-peninggalan berupa candi, arca, ataupun tempat ibadah. Berikut beberapa tokoh beserta peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, Islam, dan sikap kepahlawanannya. 1. Raja Mulawarman dari Kerajaan Kutai. Raja Mulawarman adalah seorang pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budinya. Raja Mulawarman pernah menyediakan 20.000 sapi untuk kaum Brahmana. Salah satu peninggalan kerajaan Kutai adalah Prasasti Mulawarman. Prasasti ini berupa yupa atau tiang batu yang memiliki ukiran tulisan yang menceritakan sesuatu hal. Sikap kepahlawanan pada Raja Mulawarman antara lain: 1. Raja yang adil dan bijaksana. 2. Taat menjalankan ajaran agama. 3. Dikenal raja yang dermawan. 2. Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari. Raja Kertanegara adalah raja pemeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Peninggalan Raja Kertanegara antara lain beberapa candi dan sebuah arca yang disebut Arca Dwarapala. Sikap kepahlawanan Raja Kertanegara antara lain: 1. Pantang menyerah dalam upaya menyatukan Nusantara. 2. Berani dan tegas menolak tunduk kepada bangsa Mongol. Ketiga adalah Raden Patah dari Kerajaan Demak. Raden Patah adalah raja pemeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama di Kerajaan Demak. Salah satu peninggalan Kerajaan Demak yang sampai saat ini masih bisa kita gunakan adalah Masjid Demak. Sikap kepahlawanan Raden Patah antara lain: 1. Menghormati kebebasan. 2. Berani melawan penjajah. Nah anak-anak, sekarang kita belajar perjuangan tokoh kerajaan Hindu dan Buddha. 1. Raja Mulawarman dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai dinyatakan sebagai kerajaan dengan pengaruh Hindu tertua di Nusantara. Dan Raja Mulawarman dianggap sebagai raja terbesar di Kerajaan Kutai.
Raja Mulawarman dikenal sebagai raja yang berbudi baik dan dermawan. Masyarakatnya hidup makmur dan sejahtera di masa kepemimpinannya. Salah satu peninggalannya berupa yupa atau prasasti. Yupa ini menceritakan kebesaran dan kebaikan hati Raja Mulawarman. 2. Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Salah satu peninggalan Raja Purnawarman adalah prasasti. Prasasti-prasasti ini menceritakan upaya Raja Purnawarman dalam mensejahterakan rakyatnya, antara lain membangun irigasi, meningkatkan pelayaran dan perdagangan, serta menghindari banjir. Upaya Raja Purnawarman dalam mengatasi banjir antara lain: pada tahun 410 Masehi mengeruk dan memperkuat tanggul Sungai Gangga. Pada tahun 412 memperkuat tanggul Sungai Cupu. Pada tahun 417 melanjutkan pembangunan kanal Sungai Gomati sampai Sunda Kelapa sepanjang 12 km. Dan pada tahun 419 memperbaiki alur dan memperdalam Sungai Citarum yang mengalir sepanjang 300 km dari Bandung hingga Karawang. Tokoh yang ketiga adalah Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Pada masa kepemimpinannya, Majapahit mengalami puncak keemasan, yaitu bisa menyatukan seluruh wilayah Nusantara. Upaya yang dilakukan Raja Hayam Wuruk untuk mensejahterakan rakyatnya adalah dengan meningkatkan pertanian dan irigasi. Di masa kepemimpinannya, rakyat Majapahit hidup damai dan makmur karena pertahanannya yang kuat dari serangan musuh. Tokoh keempat adalah Mahapatih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Mahapatih Gajah Mada dikenal sebagai seorang Mahapatih yang gagah berani menaklukkan wilayah lain untuk mempersatukan Nusantara. Bersama dengan Raja Hayam Wuruk, Mahapatih Gajah Mada menjaga keamanan Kerajaan Majapahit dari serangan musuh. Mahapatih Gajah Mada pernah bersumpah bahwa akan mempersatukan Nusantara, yang kemudian sumpahnya itu dikenal dengan Sumpah Palapa. Tokoh yang kelima adalah Raja Bala Putradewa dari Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Pada masa pemerintahannya, Raja Bala Putradewa berhasil membawa Kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaannya, yang membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat dan menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Selain itu, juga membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan kalian pahami ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.